Masuk semua ya? Jadi hari ini kita sesuai dengan yang apa Ibu sampaikan kemarin, kita akan belajar mengikir. Oke, sebelum memulai pekerjaan kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pertama-tama Ibu akan memperkenalkan dulu alat-alatnya. Di sini, ini ada namanya jangka sorong. Jadi diharapkan nanti tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak mampu mengikir rata dan mengikir diameter dalam, gitu kan? Ini ada kikir bulat. Ini, tahu ini? Kikir bu. Ini sama seperti kikir ini kikir gepeng, ini kikir halus, ini kikir kasar. Kemudian ada Mister Siku berfungsi untuk mengukur diameter benda kerja yang berlebihan pendek. Kemudian di sini ada sikat baja untuk membersihkan ragum dari kotoran kita tahu. Kemudian di sini ada gergaji yang berfungsi untuk memotong benda kerja. Kemudian ada penitik untuk menandai ukuran pada benda kerja. Baiklah, pertama-tama di sini ada ragum. Ada yang sebelumnya pernah ambil ragum? Jadi di sini kita buka ragum. Kita bukanya itu berlawanan arah jarum jam. Ini namanya tuas atau handle, berfungsi untuk mengencangkan dan mengundurkan untuk menjadi benda kerja ya. Ada yang tahu namanya? Benar, jadi ini namanya rahang tetap dan ini rahang geser. Kemudian di sini ada ulir yang berfungsi untuk ketika kita menggeserkan ini. Ada yang mau mencoba coba Putri Sari? Monitor ini searah jarum jam ya, itu searah jarum jam. Kalau itu berlawanan arah jarum jam. Sebelum memulai pekerjaan kita harus pastikan dulu semua benda kerja itu bisa kita pakai berfungsi dengan baik. Nah, di sini ada benda kerja. Pertama kita akan belajar mengikir rata. Jadi di sini anak-anak itu mampu mengikir rata ya. Ini dijepit, buat lurus ya. Nah, posisi mengikir begini. Nah, ini harus pas dengan dadu kita. Sesuaikan tingginya dengan badan kita, kan? Coba Tarisa. Ini kita harus menjaga benda kerjanya dengan kencang agar nanti tidak geser saat kita kikir. Oke, kita sudah. Nah, di sini ada kikir. Jadi kikir ini kita gunakan. Kita sisakan kembali. Ini kita gunakan pada saat finishing atau untuk melakukan sakit. Dan kikir ini kita gunakan untuk mengikir rata pada permulaan benda kerja. Nah, posisi mengikir yang baik ada sudah yang tahu? Kan kemarin pas di kelas Ibu sudah sampaikan teorinya cara mengikir yang baik dan benar itu bagaimana? Ya masih ingat nggak? Posisi tangannya tuh kayak gini Bu. Coba. Karena hari ini kita baru belajar, jadi belum ada Ibu belum ada job sheet, jadi kita hari ini hanya mengikir itu untuk memperkenalkan bendanya saja. Pokoknya di sini. Nah, mundur lagi. Nah, di sini bagian-bagian kikir, di sini namanya itu tangkai atau pegangan kikir. Kemudian ini badan, kemudian ini ujung kikir. Nah, di sini karena sepertinya nggak ada sarung tangan tadi, jadi kita gunakan lap seadanya untuk menahan ujung benda kerja agar tangan kita tidak terluka pada saat melakukan pekerjaan. Ini ya, Bu. Kakinya depan agak gitu. Ya, belum di ini. Nah, coba. Cukup. Coba tarik sih.
mengikir gitu. Sudah cukup. Nah, sudah lumayan bagus yang sudah dipraktikkan oleh Ustri Soleha dan Karisma tadi. Jadi posisi jempol kita atau tangan kanan yaitu berada pada tangkainya di bagian atas, kemudian ini di bagian bawah. Kemudian ujung benda kerja itu jempol di sini. Nah, usahakan kita itu tidak menggenggam begini. Jadi begini saja. Kan? Dan posisi badan, kaki kanan dan kaki kiri itu yang menekuk. Jadi yang bergerak itu kaki dan badan, bukan tangan. Kan begini. Dan usahakan pada saat mengikir itu nggak digeser gini, nggak digini-gini. Karena nanti percuma udah yang kita kikir di bagian depan, kalau dibundurin lagi kan itu jadi rusak itu permukaannya. Jadi usahakan pada saat mengikir itu, ya, pada saat mengikir itu begini. Kemudian angkat sedikit, ulang lagi dari awal. Ini berfungsi untuk apa? Agar tangan kita itu tidak terluka ya. Biasanya kan lecet kalau usahakan posisi badan itu sudah benar. Yang bergerak adalah kaki kita, badan, tangan. Nah, itu cara mengisi rata. Nah, di sini ada Mr. Siku yang berguna untuk mengukur benda kerja. Nah, biasanya kita begini untuk melihat apakah benda kerja kita sudah rata atau belum. Ini terlihat masih ada celah atau belum menurut kalian? Masih, Bu. Masih ya? Ya. Nah, kalau begini ini namanya belum rata, jadi kita kikir sedikit aja. Coba ya. Kita akan mengikir untuk mendapatkan hasil benda kerja yang rata. Agar ketika minggu depan kita praktikum langsung, itu anak-anak sudah dapat mengetahui cara-cara mengikir dengan baik dan benar gitu kan. Ini perhatikan ke samping sini nggak apa-apa nak, kalau misalnya nggak kelihatan dari depan. Nah, usahakan ketika mengikir posisi badan kita itu sudah benar, kemudian kikir kita itu jangan digerakkan maju mundur, jadi angkat maju kan, agar benda kerja kita itu tidak rusak. Nah, ini ingat posisi jempol itu atau tangan kanan kita berada di atas pegangan, kemudian 4 jarinya itu berada di bawah. Ini tidak menggenggam karena ada lap. Nah, coba ya kita lihat dulu. Kita nggak usah lepas-lepas ya nanti. Nah, kita lihat gini. Gimana menurut kalian? Masih ya. Nah, sebelah sini nah. Karena sebelah kanan coba kamu yang memperhatikan dulu. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan ya. Jadi misal sebelah kanan yang belum rata, maka kita menitik beratkan itu pekerjaannya pada sebelah kanan gini. Gini kan. Ini, Bu. Ya. Pakai ini jangan lupa, nanti tangannya lupa. Sini kan Ya. sebelahnya sudah rata ya, Bu? Ya, sebelahnya sudah rata, maka kita tanyakan memakan benda kerja bagian kanan. Coba kita ukur. Sudah rata ini ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya kita gunakan kikir yang halus itu untuk finishing. Ini. Langkahnya sama saja seperti tadi, hanya ini untuk menghaluskan benda kerja. Ini mata-matanya ini lebih halus, tidak seperti kikir yang awal tadi, itu kasar. Ini untuk merapikan benda kerja.
Nah, ini kita ukur, kita lihat dulu apakah sudah rata. Gimana ini? Sudah rata ya. Iya. Ini kita ukur apakah berapa ini? Kita mengukurnya pakai jangka sorong saja, biar hasilnya lebih akurat. Nah, ini hasilnya 36, benar kan? Iya. Kalian sudah diajarkan cara membaca jangka sorong? Sudah. Oke. Nah, jadi untuk yang mengikir rata atau permukaan kita udah dapatkan hasil yang rata. Ini. Bahkan dipegang. Ini sebenarnya nggak boleh dipegang pakai tangan ya, karena nanti akan karat gitu kan, tapi nggak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar mengikir diameter dalam suatu benda. Kita pasang dulu, sama seperti tadi cara memasangnya. Dan untuk mengikir diameter dalam suatu benda ini kita nggak mungkin kan pakai kikir yang tadi, gimana masuknya kan gitu kan. Jadi kita di sini memakai kikir bulat. Nah, kikir bulat ini berfungsi untuk mengikir bagian dalam suatu benda kerja. Seperti ini, sama seperti tadi, begini pegang, kemudian tangan kita, jempolnya di atas dan yang lain kita tujuh di bawah. Posisi mengikirnya sama seperti tadi, begini, diangkat dan dikikir. Nah, kemudian jika bagian bawah ini sudah, posisinya kita putar balik. Karena bagian bawah ini tadi sudah kan, nah kita ganti sebelah sini, kita kikir yang bagian sini. Nah, kita bagi. Ingat posisinya. Nah, ya. Silahkan coba Tarisna dan Putri Solana. Siapa yang mau duluan? Silahkan. Kencangkan ya. Udah kencang? Gini enggak ini. Nah, ini pegang sini tangannya. Nah, ini agak dimajukan lagi enggak? Nah, ya, itu aja. Oke. Posisi ini coba kikirnya begini. Nah, tangan kanannya itu jempolnya di atas di bagian tangkai ini, dengan ini kakinya. Cukup, silakan Putri Soleha. Sebentar ya, Ibu lihat tadi itu bentar. Ini posisi kakinya sebelah kanan itu agak begini. Nah, begini. Ya. Kita agak membuka sedikit itu agar memudahkan posisi badan kita pada saat mengikir. Oke, cukup. Sekarang kita lepas. Nah, setelah di sini udah rata. Udah rata belum ini? Udah rata belum? Rata ya, rata kan?
Ini mana lagi ini tadi? Ini udah rusak. Bisa nih ngukur. Apa? Kita di sini belajar mengikirkan. Nah, ini untuk kikir rata, udah rata, dan ini untuk kikir diameter bagian dalam. Nah, kemudian di sini benar-benar. Nah, ini kita coba dulu cara mengikir, cara menggergaji ya. Karena di sini diharapkan anak-anak itu mampu dalam hal mengikir, kemudian menggergaji bisa. Coba di sini kita yang nah, coba di sini ketika benda kerja sudah kita jepit ke ragum, kita kencang, nah kita belajar menggergaji. Posisi tangan yaitu dipegang di bagian depan, ini di sini. Nah, jadi begini. Nah, usahakan ketika menggergaji kita itu benar-benar memilih pisau gergaji yang benar ya. Karena ini kan goyang. Kalau begini nanti benda kerjanya nggak kemakan gitu, nggak terpotong lama. Cara cepatnya itu sebenarnya bisa pakai gerinda, tapi karena ini pelajaran perkakas tangan, jadi alat-alatnya itu manual ya. Nah, coba lihat di sini, ini udah makan. Ya, Ya. Nah, usahakan kita memilih pisau gergaji yang benar. Kalau miring-miring gini dia nanti tidak sesuai ukurannya. Misal kita mau memotong 5 mili, nanti kepotong 7 gitu kan. Nah, lihat ini udah dalam kan? iya. Nah, di sini nanti tinggal kita teruskan saja. Karena memang yang paling susah itu adalah bagian awal, kan? Kita terus gergaji. Ini. Posisinya itu sama ya Bu pada saat mengikir. Sama saja ya, diangkat sama seperti tadi. Silakan ya, ada yang mencoba Putri soalnya. Posisinya kayak ini Bu. Sama tapi ini di sini enak, di bawah sini. Ini goyang Bu. Iya, kan itu Ibu udah bilang dari kemarin kita harus memilih alat-alat itu yang baik dan benar agar dapat memperlancar pekerjaan kita gitu kan. Coba kita pakai yang ini dulu. Ini miring nggak ya? Coba ya. Coba nak. Kita coba yang ini juga. Oh, ini nggak miring nih. Ini udah kumpul semua ini. Ini begini ya. Nah, silakan ada yang coba lagi, Tarisna. Nah. Oke, cukup. Nah, begitu cara mengikirnya. Ini sampai terpotong ya. Kita lepas lagi. Jadi hari ini kita udah dapat kompetensi, yaitu mengikir rata, kemudian mengikir diameter bagian dalam, kemudian menggergaji. Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, yang terakhir itu ketika kita sudah melakukan pekerjaan, kita harus membersihkan dan mengembalikan kembali alat-alatnya. Nah, di sini ada sikat baja. Sebenarnya di sini ini sikat kasar ya, tapi ada kuas. Tapi tadi tuh kayaknya nggak ada kuasnya, udah dicari. Di sini kita bersihkan dulu. Nah, gini kita membersihkannya sehingga tidak ada beram-beram dari hasil pekerjaan kita kan. Nah, kita bersihkan juga bagian dalamnya. Nah, ini kalau sudah kita tutup kembali. Kita tutup kembali searah jarum jam. Tutup kembali kuasnya, itu atau handle tadi. Kemudian di sini kita susun kembali alat-alatnya. Kita sudah melakukan pekerjaan.
kita taruh kembali agar yang misal ada kembali yang selanjutnya memakai itu barang-barangnya sudah ada di tempat semulanya. Terus ini kita tunggu terjadinya, kita kembalikan ke tempat semula. Dan ini kita masukkan lagi ke dalam kotaknya. Jadi pada saat sudah melakukan pekerjaan, diharapkan nanti alat-alatnya itu dikembalikan lagi ke tempat semula dan agar bengkel kita dalam keadaan bersih. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi untuk minggu depan kita mulai praktikumnya. Hari ini kita belajar memikirnya. Minggu depan Ibu bagikan job sheet-nya. Sampai sini ada lagi yang ditanyakan kan? Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.